kena siksa. Ya, jangan lari Glenn, jangan lari woi. Woi, lari dia duluan. Ya, udah lari dia duluan monyetnya lari woi. Woi, babi. Masih mau disiksa kau udah lari kau woi. Lari dia. Lari kau woi. Kok lari kau monyet? Woi, kabur. Masuk perangkap kau kok kabur kau woi, monyet. Aduh. Lari dia, kena perangkap. Lari. Lari kabur duluan kau. Udah tahu kamu disiksa. Udah kabur duluan, mau disiksa kabur. Lepas nggak tahu kok lari ke komal penyiksaan, nggak tahu kok, hah? Nggak mungkin nggak tahu. Di geruduk. Lari duluan dia. Mencret. Tunggang langgang. Masih di bawah dia, kabur kau, kabur. Lari tunggang langgang. Enggak, trauma dia, begitu kena ikat langsung trauma dia, lari, trauma dia, pernah diikat, berarti pernah diikat. Dia pernah kuikat, begitu kuikat dia langsung kabur, trauma dia, trauma. Nah, ya kan, tengok ya kan, nah, mau kau kuikat lagi, mau naik kau, berani kau naik lagi, coba ayo, naik kau naik, coba kuikat, yuk, mau, berani kau lagi, mau, kuikat kau ya, kusiksa ya. Yang turun babi kan, yang turun babi. Yang turun babi ya, yang turun babi. Diam kau, yang turun babi, oke? Yang turun babi. Ding dang, ding dang, ding dang. Dia lari, dia kabur lagi diikat dia. Woi. Curang kau kabur, yang kabur babi. Mau diikat kau, woi. Memang dasar anjing. kabur lepas. Kau komal penyiksaan ini, mau tahu kau, kok lari kau? Naik lagi. Lari babi, yang lari babi. Gak berani. Ini komal penyiksaan. Ini komal khusus penghujat, naik. Penghujat diberikan ruang di sini. Di sini penghujat diberikan ruang tanpa di-mute, tanpa di-ki. Apalagi? Ayo. Satu-satunya komal yang tidak akan mengeki penghujat. Tapi jangan lari ya, yang lari babi. Justru yang lari babi. Ayo. Justru penghujat lari dari komal itu berarti babi. Ayo, berani? Bang, aku mencret. Ya bang. Loh, cuman Warna Sari, udah? Iya bang, semangat. Udah kan? Udah jelas kan? Iya. Apanya ya? Iya udah. Enggak, Warna Sari. Gini loh, kalau kau masih baru, ketika kau diajak Tristan, berapa lah kau dapat duit dari dia? Coba. Aku nggak diajak apa-apa bang. Jujur lah, kami udah tahu berapa disuruh ngerekam. Aku nggak pernah. Alangkah bodohnya lah kalau misal kalian mau disuruh-suruh Tristan. Bodoh namanya itu. Betul. Kalian nggak tahu apa-apa, jadi korban gitu loh. Jangan gini loh. Kalau kalian nggak tahu, kalau dia sudah banyak musuh berarti dia bermasalah. Nggak usah didekatin, kau ikut bermasalah. Ketika kau duduk sama orang bodoh, kau jadi bodoh. Duduk kau sama orang bermasalah, kau jadi bermasalah. Contoh, ketika kau duduk di tempat orang main judi, kau nggak main ini, kau nggak main judi, ya kan? Kau duduk. Cuma nonton saja. Atau kau lagi beli apa lagi itu kan, masuk polisi. Kena nggak kau nih? Kena nggak? Iya. Kena kan? Iya. Ya udah tahu kau bermasalah, kau dekatin ya, kau pun kena lah. Tak apa orang bermasalah kau dekatin. Kawannya nggak ada, penontonnya bisa naik nggak? Apa? Lihat aja penontonnya bisa naik nggak kalau dia. Kalau ada Tristan, penontonnya naik nggak? Kalau naik berarti banyak yang suka dia. Kalau nggak naik berarti banyak bermasalah dia. Itu aja, gampang aja. Makasih bang. Udah, makasih gitu aja. Aku udah dapat nomor Tristan sih, nomor WA. Jadi? Ya ada apa? Kalau mau diskusi. Yaudah, makasih ya bang. Diskusi apa sama dia? Nggak apa. Assalamualaikum.
Oke. Assalamualaikum. Salam. Ya, salam. Aku juga turun bang. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo. Ya, halo. Oh ya bang. Selamat sore. Sore. Ya. Rumah apa nih bang? Rumah berantem. Enggak serius, ini rumah apa? Iya, Judulnya kenapa? bang. Hah? Hah? Apa? Rumah apa? Soalnya nggak ada judulnya. Ini judulnya nih, buat buka. Ada. Oh, penembak Muhammad. Oke, gas. Iya. Gimana? Hah? Masa kau gini. Kalau kami udah tahu kau itu babi. Jadi nggak usah kau perkenalan kau babi. Kau ini lucu kau nih. Anjing. Ya, kok panas kau? Kok panas? Apa ini? Ada apa kau nih? Kenapa kau ini? Kok panas tiba-tiba? Ini umat apa? Kristen. Ini Kristen. Budak. Kamu kena siksa kau di sini. Hah? Kristen kau? Budak. Hah? Budak. Anjing kau, anjing. Anjing kau, Bang. Oh, iya, mau kena siksa kau. Mau kena siksa kau sini, mau masuk penyiksaan. Mau kau disiksa? Iya, mau disiksa. Oke, baik. Oke, kita siksa. Oke, ayo main kita. Ayo. Oke, siksa. Jangan lari kau ya. Jangan lari kau. Jangan lari kau. Jangan lari kau. Woi, anak anjing, binatang kau, penyebab manusia. Nggak ada otak kau, binatang kau. Setiap hari kau tidur di mamak kau saja gara-gara apa? Hah? Inilah akibat apa? Akibat kau nggak dapat jatah dari mamak kau. Karena apa? Karena penyalipan Yesus telah terbebas dosa-dosa kalian. Jadi bebas kau mau melakukan. Lari, kabur. Woi, kabur kau kan? Kabur. Kabur. Nggak kuat, bos. Nggak kuat. Lencret. Nggak kuat. Siapa? Hah? Nak babi lah. Nggak kuat. Mencret kau kan? Sok-sokan kau malah gini. Ini kau malah siksa. Tadi kau nantang kali. Ayo, kau lari kau. Hah? Kau lari. Aduh. Beserak kau. Ya kau umat si Mokondo itu katanya. Hah? Woi. Kau belum tahu nggak lagu terbaru Tuhan Mokondo? Belum tahu kau? Hah? Iyalah yang mau kondo bang. Putarlah. Udah ya. Putar. Dia yang mau kondo. Tuhan Mokondo ya. Waalaikumsalam. Ya, sedikit lagi baru kita masuk maghrib. Putar satu kali aja blender baru maghrib kita. Mau kondo itu. Mau kondo itu gimana kak? Mokondo itu modal kuntul. Oke. Modal itu Dasarnya ada. Dasarnya ada. Kenapa kita katakan? Dengar di ya. surga dipakainya. Enggak, gini. Kenapa kita katakan Mokondo? Karena cuman itu aja ditutup di balik sempaknya itu apa? Nah, itu dia yang ditutupin, yang lain enggak. Kenapa? Ya kan? Alright. Opa. Jangan sebut merek. Iya. Opa. Katanya tampan, katanya kuat. Alright. Rupanya Tuhan Mokondo. Katanya punya kekuatan 100%, tapi nyatanya pengangguran. Selalu minta upeti gadis perawan, ambil keledai orang gak bilang-bilang. Dan selalu minta makan kepada orang. Ini namanya Tuhan Mokondo. Pengen beli pedang tapi uang gak ada, akhirnya nyuruh orang untuk jual jubahnya. Jubah diambil tapi gak dijual. Dasar Tuhan Mokondo. Tuhan Mokondo gak punya moral, taunya minta tapi gak jual. Bukan Mokondo, gak punya moral, minta ke orang tapi gak dijual. Alright. Iya.
Masih mau kau mengatakan lagi Nabi mau kondo? Ternyata Tuhan kau yang mau kondo. Emang jauh beda dan beda kelas dengan nabi dari gurun. Levelnya nggak sebanding, makanya mereka selalu iri dan dengki. Jadi pemimpin saja nggak pernah, yang ada hanya jadi pemimpin angan-angan. Kau menikah tapi nonotnya ada, ngakunya nggak ada dosa tapi gimana nahan nafsunya. Punya murid hanya 12, itu pun lari dari tentara Romawi. Nabi gurun, pasukannya ribuan, hartanya banyak dan bersedekah. Jejak Tuhannya nggak ada, dicari sana sini nggak ada. Emang benar apakah ada atau hanya fiktif saja? Nggak tahu juga. Alright. Kita lagi desain cemana caranya, masih kita buat videonya agar bisa menghantam si mata pisau. Tenang ya. Nanti ketika sudah siap, mohon kita bantu viralkan. Masa kita kalah sama minoritas? Kalah. Ya kan? Masa kalah? Ya kan? Ketika viewernya yang video dia 5.000, kita 100.000 dong, ya kan? Masa kalah, ya kan? Iyalah. Blend. Ya kan? Oi. Buat captionnya itu nanti kau buat kayak apa, radio gondrong gitu loh. Ya. Ada gondrong-gondrongnya kan? Iya, mantap. Kita gas lah, kita kelas lah, udah tahu. Bersera, kelas musiknya kelas bos, kelas. Kelas Bukan kita kaleng-kaleng, kelas musiknya. Nggak mungkin lah kita kalah dari dia. Bingung aku. Itu aransemen lagunya itu ada 5 aransemen lagu. Pas aku lagi boker. Komputer lagu ini nggak keluar. Nggak keluar. Pas yang komputer musik ini langsung lancar dia. Oh, ini aja berarti, ya kan? Iyalah. Aransemen musiknya, lagu juga satu lagu lagi yang edis to edis, ya kan? Mereka kan buka komal, ya kan? Makan. Oh iya. Gak tahu. Bilang lah, woi makan yuk, aja lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enak bener hidup lu bang. Makan aja. Yang aja. Aja lah makan. Enak bener hidup lu bang. Ya. Selama nafasmu masih ada dan roh Tuhan masih dalam lubang hidungmu, maka bibirmu sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan dan lidahmu tidak akan melahirkan tipu daya. Di lubang hidungku ada setan, di lubang hidungmu ada Tuhan. Aku bersin setan keluar dari hidungku, kau bersin Tuhan keluar dari hidungmu. Emang anjing kali. Di lubang hidungku ada setan, di lubang hidungmu ada Tuhan. Aku bersin setan keluar dari hidungku, kau bersin Tuhan keluar dari hidungmu. Lubang hidungmu adalah Tuhan, lubang hidungku ada setan. Aku bersin setan keluar dari hidungku, kau bersin roh Tuhan terbang berserah. Teman dasar kau setan Longor. Isi kepala kau kosong hampa, modal congor akal nggak ada. Apa yang kau buat Ketampol ke kau juga. ada roh Tuhan dalam lubang hidungmu, ada roh Tuhan dalam lubang hidungmu. Ketika kau bersentuhan keluar dari hidungmu, ketika kau bersentuhan keluar dari hidungmu. Di hidungku ada setan, di hidungmu ada Tuhan. Aku bersin setan keluar, kau bersin Tuhan keluar.
marahlah kau kalau Tuhan keluar. Setan harus dikeluarkan dalam diri, yang harus dipenuhi di dalam diri adalah roh Tuhan, bukan setan. Tuhan keluar, jadilah kau setan. Mendasar kau setan longor, isi kepala kau kosong hampa. Noda comor atau gak ada apa yang kau buat, ketampol kau jaga. Harus dipenuhi di dalam diri adalah roh Tuhan, bukan setan. Tuhan keluar, jadilah kau setan. Emang dasar kau setan longor, isi kepala kau kosong hampa. Moda cembor akan gak ada apa yang kau buat, ketampol ke kau juga. Alright. Itu lagu Edis mengatakan di dalam lubang hidung kita ada setan, kita bantah, kita tampol, ternyata di dalam lubang hidung mereka ada Tuhan. Pilih mana? Ketampol. Kemarin bingung, itu kan dalilnya ada. Oh ya udah, kau bukalah dalilnya. Di lubang hidung ada roh Tuhan. Mana pilih? Kalau kami bersin, setan yang keluar. Hacim, setan keluar, ya kan? Kalau kau bersin, Tuhan yang keluar. Hacim, Tuhan yang keluar. Pilih mana? Berserak lah kau bos, berserak. Balas. Kita bukan menyerang, kita membalas, ya kan? Ini cemana aransemennya. Wah, jadi aransemen musiknya ini lagu Tuhan Mokondo. Aku tahu. Ini pasti kalau kita ikut-ikut pasti dikatakan kita tuang jiplak. Pasti itu. Udah sampai ke situ pemikiran. Ini tuang jiplak. Jadi lagu Mata Pisau Mokondo tuh aransemen musiknya kayak tadi tuh, roh Tuhan. Jadi kubalik. Aku tahu. Lagu Mokondo dia aransemen musiknya kayak lagu roh Tuhan tadi. Jadi kubalik. Lagu roh Tuhan aransemennya itu, berserak hoten. Ya kan? Kalau kita buka aransemennya sama kayak musik Mokondo, berarti dianggapnya framing lah, tuang jiplak. Sorry ya bos. Kelas kita bos, kelas. Kelas bos. Bang, Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Susah kali bang, mic-nya hilang ini. Aduh mah. Kang Dito selaku pengagum salah satu musik, bagaimana pendapatnya Kang? Ambil mic-nya hilang. Iya, mantap. Lanjut terus. Oh, alright. Kita tidak ada menyerang. Ini tadi kurang satu. Kalau ini mata tumpul kan dia pakai video juga tuh yang goyang-goyang kan. Iya, lagi di setel. Lagi kita edit slow. Lagi kita edit, kita buat. Lagi kita edit, ada sasang di sini, ada sasang bayi 2 ada, kita buat nanti. Ada sasang B2 di sini ada, ya kan? Sasang. Iya, kayak muka Mata Pisau itu kan? Iya, betul. Kayak sasang tengok. Oi. Leminare, kau kok lari kau tadi? Kan udah aku bilang jangan lari, kok sok kali kau. Ayo main-main, kok lari kau? Woi. Leminare, kok lari kau? Kok lari kau? Mineral. Mineral kok lari kau? Tadi kau sok lantem kali. Umat jiplak banyak bacot. Iya. Apa-apa. Umat jiplak Kok lari kau? Jiplak Alkitab Zionis. Ngejek tapi ngejiplak. Malu. Ya. Ayo. Apanya kau? Apa? Alkitab Zionis dijiplak. Fakta gue mah. Siapa yang adakah di Al-Quran kami berisi gini, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Ada susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Ada itu. Ada nggak? Kenapa dijiplak? Adam kenapa dijiplak? Iya, kenapa enggak? Ada enggak? Susunya dijamah-jamah dan dada keperawanan dipegang-pegang. Ada? Kenapa dijiplak? Ada? Ada? Zionis semua.
Enggak, maksud aku ada nggak di Al-Quran kami kayak gitu? Ada nggak? Loh, kok ketawa kau? Gila. Api itu goblok. Ini yang udah putus empat itu, Bang. Goblok api. Bisa Enggak. Putus empat ini. Di Al-Quran kami ada nggak kayak gitu? Marilah memuaskan birahi hingga pagi hari. Ada? Hah? Ada? Iya, kalau kau katakan Al-Quran kami menjiplak, adakah? Ada? Enggak, maksudku ada nggak di Al-Quran kami kayak gitu? Susunya dijamah-jamah, dada keperawanan dipegang-pegang, ada? Itu 6 tahun digituin, ayo. Ada nggak? Enggak, ada nggak? Kau mengatakan kami menjiplak Bible kau. Iya, kau mengatakan kami menjiplak, ya kan? Hei. Jiplak. Iya. Di mana jiplaknya? Di mana jiplaknya? Dionis dijiplak malu. Kitab Dionis siapa kitab Dionis? Kau Dionis? Iya. Kau Dionis? Hah? Kitabmu Dionis? Hah? Iya. Loh, mak Dionis bah, gila kali bah. Yesus Dionis. Berarti Kristen Dionis? Iya, amin. Hah? Iya, gila kali ya. Mau tahu Kristen. ya? Kemana Iya. aja? Jadi enggak maksudku kalau Dionis itu di mana ajaran kasihnya mana? Baru tahu ya? Kan lu Enggak, yang bilang Dionis. Enggak, kalau Dionis itu mana ajaran kasihnya mana kalau Dionis? Mana? Teo nih Kristen dianggap Dionis, Kristen dianggap Dionis. Sepakat kok Al? Iya. Hah? Lanjutnya tau. Hah? Dionis memberikan Kristen tau. Enggak, Kemana enggak. aja? Kemana aja? Dia lah ini. Aduh. Makanya jangan jiplak, malu. Enggak, apa? Berarti Kristen itu Dionis ya? Ajaran kasihnya enggak ada ya? Dijiplak, Musa dijiplak, Abraham dijiplak. Kristen Semua bukan Dionis, dijiplak. bro. Malu. Kristen bukan Dionis. Woi, sabar. Nah itu. Tuh. Al, kau bilang Al. Tengok. Makanya jangan keok. Sebentar. Saksa Jiplak boleh adalah jiplak. bernarasi yang sehat, bro. Lo yang sehat bener sih. Iya. Dia Kristen juga Sasang. Kristen. Aku Kristen, bro. Terserah lo mau apa ke bodo amat, lo pikirin. Iya, Mak. Iya, hancur kita. Kasih piringmu, Bang. Kasih Kasih piring ya. Woi. Jangan longgar kau Sasang. Jiplak. Malu. Kau Kristen kau bilang Dionis, kau longgar kau tuh berarti. Woi. Sasang. Iya, Mak. Gila kali, Bah. Amerika Dionis. Kristen. Kau Kristen, Sasang kau Kristen. Kau Kristen nih. Orang pun Dionis Kristen. Sasang kau Kristen. Ih, Dionis dia. Kenapa emang? Sasang kau nih Kristen nih. Apa lo? Kenapa dijiplak? Kau Kristen. Enggak, kau Kristen, ku tanya. Sasang, apakah kau Tunggu dulu, kau Kristen. Kenapa menjiplak? Enggak, tunggu dulu. Sasang kau Kristen. Kenapa menjiplak? Iya, kau Kristen enggak? Kenapa menjiplak? Iya, aku tanya. ini, Bang. Kau Kristen enggak? Dong. Kreatif dong Tuhan lo, jangan menjiplak Dionis. Tuhan kau siapa? Tuhan kau siapa? Tuhan kau siapa? Yesus Dionis. Yesus Tuhan kau, Yesus. Ya, makanya jangan menjiplak. Ya, mak berarti Dionis. Gila kali, Bah. Iya. Makanya jangan menjiplak. Malu ya, ngeles ya. Hah? Kalah keok ya. Ini. Jangan menjiplak. Oten kenapa, Ten? Boleh, kalau nggak ngejiplak sih nggak apa-apa. Ngejiplak. Ini Ngejek kenapa goblok. Oten ini? Iya. Api udah berapa nih? Kumpulin api semua. Nih. Keok sama gua. Tuh. Kasih lagunya Blender. Gila. Blender. Gila tuh. Itulah Al. Begitulah Al, coba lah. Hah? Al. Model cakap Kau terima nggak ada ini tuh, nggak ada berhenti. Kenapa, Bang? Itu dia nggak ngerti tuh. Ya maklumin aja kalau Kristen dibilang Zionis. Masa dimaklumi yang gitu? Iya bukan, maksudnya dia nggak ngerti gitu loh, kasihan. Ya pula ya. Tapi begitulah jalan Kristen, jadi cuman lagi. Ya, tapi yang selalu kayak begitu. Banyak tidak mengerti tapi pengen bicara. Ya sore, oke. Apologet apa? Ini si Al nih main. Si Al nih orangnya apa dia ya? Apa namanya? Dia berjiwa tegar ya kan? Ya Al ya. Iya, kenapa tadi menghujat, Bang? Itu tadi Sasang. Enggak, lu lupa kok sama aku lupa. Siapa kau? Masa lupa Baru Kau siapa? Oh, kau tadi mineral. Kau El mineral. Iyalah, aduh gimana bro? Kok lari kau? Tahu lari
tadi, kau mut aku tadi, nggak berani kau. Iya. Iya. Tapi ya pulang kau sama aku tahu kau berbaru dalam 3 hal. Jangan kau buat nama akun kau apologet Kristen Indonesia tapi tingkah kau kayak gini. Jangan kau buat malu. Aku tadi menghujat, adu data aja kita banyak kali cerita mau kayak tukang becak kau. Ayo main, seru kali aku udah ayo. Ya pula kau sama aku tuh kau. Oke, ku kasih kau 10 pertanyaan. Silakan mulai. Oh, aku tuh kasih, ya yakin kau? 10, harus selesaikan 10 ya. Jangan nggak selesaikan 10 pertanyaan. Aku bisa bertanya luan. 10 bertanya. Kau duluan, aku terakhir. Kau tanya. 10 pertanyaan, aku terakhir. Bisa kan? Iya, jangan lari. Tapi jangan lari, selesaikan ya semuanya 10 ya. Iya. Jangan lari kok ya, jangan lari ya. Sebelah kali kau Harus sampai 10, jangan sampai 5 nggak mau aku. Tahu Bang Dito, Rashid. Iya udah. Di sini tahu kau. Ya udah biasa aja cokor kau. Udah 10. Mulai. Bang Blender, naikin itu Gabriel di bawah itu ada Gabriel ngomong banyak gaya aja kalian. Tapi dia nggak sadar kalau kemarin dia kabur pas diskusi sama saya. Bukan sejak digital. Gak lari. Ya. Suci. Jadi dia nggak bisa ke hadis, dia nggak bisa ke kemana-mana. Dia tetap ke Bible dengan Al-Quran. Mencret, lari, habis. Gabriel baik cakap. Benar tuh baik cakap. Baik cakap. Nangis. Alright. Apa apologetik Kristen. Di sini aku maghrib dulu ya. Aku sholat dulu sampai yang lain dulu ya. Oke? Sini Medan masuk maghrib. Oke? Sampai yang lain jangan kemana-mana kau. Ya? Sampai yang lain di atas. Aku pun Medannya. Aduh. Jadi Medan belum waktu maghrib nih Medan. Kau sholat maghrib rupanya. Hah? Jadi nggak dengar kau aja di Medan? Gak dengar pula. Tanya Rashid. Ya udah aku sholat dulu lah. Tanya Rashid aja tuh apologi, tanya Rashid tuh. Rashid sudah siap tuh. Iya, Rashid. Kita dulu Rashid. Bolak-balik aku mau ketemu sama nggak jadi-jadi. Banyak cakap. Makanya naikkan. Silakan. Diam kau Kristen. Banyak kali cakap kau. Silakan kualitas pertanyaanmu akan membuktikan otakmu. Jadi kalau saya jawab berarti berkualitas pertanyaanmu. Kalau nggak saya jawab berarti ya intinya sama kayak ayah bilang, jangan lauten kali. Lanjutlah. Oke. Ini bukan dalam Al-Quran tapi dalam hadis. Aku butuh konfirmasi aja. Bisa? Hadis Bukhari 2983. Itu gimana tuh? Apanya? Dibilang merampok, membunuh, memperkosa, berzina, kalau beriman kepada Allah tetap masuk surga, betul? Betul. Berarti itu bisa? Bisa. Oh, itu masuk akal? Masuk akal. Oh. Nih aku memperkosa berzina sampai 50 orang nih, membunuh, mengapa? Itu nggak dosa? Ya, nggak dosa. Nggak dosa. Lalu gimana yang nanti amalnya dihitung? Letak amalku di mana? Di Maryam 72. Hal yang paling keji di muka bumi ini apa? Membunuh ya? Ya, membunuh, memperkosa. Itu paling keji, Bang. Ada yang ada pembunuh malah diangkat jadi rasul. Itu gimana? Oh, Paulus. Jawablah, kok makan? Takut kah? Enggak tahu. Ya. Paulus ya sudah. Ada pembunuh. Paulus? Iya, kenapa? Kenapa dipermasalahkan pembunuh, penjahat dan lain-lain boleh masuk surga? Bahkan ada yang lebih menjijikkan, pembunuh malah jadi rasul. Kenapa ini tidak dipermasalahkan? Pertanyaan kedua, silakan. Pertanyaan satu aja dulu, ngapain pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua, silakan. Enggak, pertanyaan bersatu dulu. Ngapain pertanyaan kedua langsung? Loh, sudah selesai kan? Selesai mana? Dari mana selesainya? Selesai jawaban.
Yang diangkat Iya. pembunuh jadi rasul kan Muhammad. Terserah, Dia kan terserah. membunuh, Bisa, jadi kan rasul saya bilang. dia. Itu masuk akal tidak? Saya bilang masuk akal. Itulah Nggak, bukan Muhammad. masalah ke Muhammad, nggak usah, kita nggak usah menghujat. Nah, gini, hadis itu betul nggak itu Bang Rasid? Saya butuh komprim aja tuh. Bang. Betul, betul. Saya sudah jawab betul. Berarti Anda itu imani tidak, saja, betul. imani saja. Nggak perlu akal Siapa ke yang situ, bilang imani imani saja. Akal saya berpikir, lawong orang berdosa kok, orang apa kok, masalah surga nggak masalah. Tidak mungkin pezina, pemabok, pembunuh menjadi presiden, itu tidak mungkin. Tetapi ada hal yang lebih luar biasa. Membunuh banyak manusia malah jadi rasul. Lah, itu aja Kalau boleh dia kok. bertobat kenapa? Masa masuk surga doang? Kenapa? Kalau dia melakukan pertobatan gimana si Paulus, Rasul Paulus? Dia pertobat kok. Nah, itu jawabannya saudaraku. Nah. Kalau dia melakukan tobatan nasuha, maka dia akan dimaafkan. Itu maksud Nah. dari hadis itu. Tapi amalnya dihitung Bang, di Maryam 72. Amal pun dihitung. Betul. Lalu gimana kalian mengadukan Amal. amal sementara kalian itu kan amal. membunuh, berzina. Buktinya nih, saya kasih bukti. Buktinya ada di Prasasti Trengganu di abad ke-14 Masehi. Hidup di muka bumi ini langsung melakukan dosa seumur hidupnya, tidak pernah melakukan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhir Tidak Rasid. mungkin, tapi konteksnya di situ Bang. Saya sudah membawa. Kalau saya memperkosa 50 Ini- orang. Gua nggak Apa bisa saya lawan juga? sampah. Gua nggak bisa lawan sampah. Gua nggak bisa lawan Iya. sampah. Ini Nggak saya bisa. bilang Juma. Saya tidak bisa merendahkan diri saya. Kamu Sampah. kecil. Juma, lawan saya Juma. Aduh, framing receh. Saya tidak bisa Nah, lawan gini, sampah. Kenapa Sampah itu tidak berguna kenapa bagi saya. Kenapa kau bingung orang merkosa, orang membunuh? Lah di imanmu aja tertulis tuh kitabmu, pesundal masuk surga, kau nggak bingung? Macam mana kau ini? Pesundal Nggak masuk usah, surga? langsung ke inti aja, langsung ke inti aja Kang Dito, langsung ke Iya. inti aja. Wong pembunuh bisa jadi rasul di Indonesia. Itu Ini dia. pembunuh, pezina, pemabok nggak mungkin jadi presiden. Di agamanya pembunuh malah jadi rasul. Kan gobloknya kayak Falcon, Yang pala membunuh kontol. jadi rasul itu Muhammad. Gimana itu? Makanya jadi jangan jadi Kristen Falcon. Jangan jadi penyembah manusia Falcon gitu loh. Gak usah dimatematikkan. Yang jadi membunuh itu si Muhammad jadi rasul. Menikahi bocil jadi loh, yang memperkosa Bunda Maria itu Roh Kudus. Roh Kudus itu cabul. Kenapa kau nggak laporin aja Roh Kudus masuk penjara? Lu harusnya mana kau ini? Kan Roh Kudus mencabuli Bunda Maria yang perawan. Umur berapa Roh Kudus memperkosa Bunda Maria itu? Mana kalian ini? Apa sih? Kalau Roh Kudus itu cabul, ngapain? Dibahas-bahas. Udahlah, tanya yang bener lagi, ayo. Jangan kayak anak kecil, ayo. Bertanya yang bener dulu, ya. Mampus nggak tuh? Roh Kudus cabul gitu ya? Saya bertanya ya. Tuh, Rasid, monitor. Tuh, Rasid. Katanya tidak mau berdiskusi dengan saya. Kenapa saya dipanggil-panggil? Loh. Kamu berdiskusi tapi kamu bilang tadi ya imani saja kok kamu ngatur-ngatur agama saya. Saya butuh kompren di situ. Loh, Anda mengkonfirmasi bahwa ketika dia bertobat, lantas pembunuh pezina ketika dia bertobat, kenapa? Ada Iya, masalahnya? itu di agama saya bawa agamamu. Karena Maryam 72 itu amalnya dihitung. Dan agama saya juga begitu. Berzina, Bang. Betul nggak sih? Agama saya juga begitu. Kenapa? Makanya imani saja kalau di Muslim, jangan bilang Kristen diimani. Di Muslim lebih imani. Apanya diimani saja? Tuhan berbulu gitu, Tuhan bertulang belakang atau apanya maksudnya? Saya bawa hadis nanti rusak kau nanti Rasid, mati kau nanti saya buat. Ya sudah, Pak.
Ya udah bawalah, saya akan tetap di Bibelmu. Kitab suci yang udah berarti itu menyesatkan imani kalian. saja ya. Iya, kok main mati-mati kau nih, woi. Hei, Bukan imani saja. kok main mati-mati kau nih, woi. Iya, kok ngeri kali ajaran kasih kau ini. Kayak gini ajaran kasih ya? Oh, pantas lah. Ajaran sabar kau. Petra, kau kan sudah janji gak ada menghujat lagi, Petra. Kenapa kau menghujat lagi babi? Hah? Petra, kau udah janji kau sama aku gak menghujat. Kenapa kau naik menghujat lagi binatang? Menghujatnya di mana? Hah? Kau kan aku bilang, udah aku sampaikan sama kau. Kalau tidak ada data, jangan kau sampaikan, monyet. Memang kau gak bisa dipercaya, kau anjing kau memang. Kau mau menghujat, Mau main hujat-hujatan kita, mau kau main hujat-hujatan? Kau dengar ya, ku siksa kau nanti di sini. Aku mau hujat suka-suka hati di sini, ku bongkar gara-gara kau binatang. Jangan gara-gara kau Kristen lagi jadi masalah. Udah bolak-balik ku bilang, jangan kau menghujat Petra, jangan menghujat. Kalau kau menghujat 1 kata 1000 kata ku balas. Nanti Kristen lain yang gak ada masalah sama aku jadi kena gara-gara kau anjing. Kalau menghujat turunin udah. Jangan menghujat kau bolak-balik, nggak ada jerah kau memang. Jadi si santai, turun. Jangan kau menghujat kau bolak-balik, gue bilang jangan menghujat, nggak bisa dipercaya kau. Memang Kristen ini memang nanti udah bilang 1 kata kau menghujat 1000 balasannya wajib ku balas. Jangan yang lain nanti kalian bermasalah jadi gara-gara 1 orang. Kalau ada gini loh, sampaikanlah firman Tuhan. Gini loh, kalian ini maksud aku gini, naik kalian sampaikan firman Tuhan. Kenapa kalian menghujat? Kenapa bukan firman Tuhan tuh kalian sampaikan? Aneh kali kalian memang. Lanjutlah. Kenapa harus menghujat gitu? Kenapa gitu? Ya begini, kalau yang tadi yang saya sampaikan kan, yang tadi disampaikan Bang Rashid, yang dipertanyakan Bang Rashid, bagaimana Saulus yang seorang yang membun-bun dulu bisa menjadi rasul. Nah di situ memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa mengubahkan yang sebentar, jahat. Al, saya menarik, saya tertarik mau diskusi dengan kamu. Ketika pertanyaannya, anggap saja pertanyaan dia kau ambil alih. Yaitu apa? Di dalam hadis itu dikatakan pembunuh, pezina dan lain-lain semuanya itu akan masuk surga. Nah, di dalam Islam memang dikatakan seperti itu di dalam hadis. Tetapi pembelajaran Islam itu memiliki yang namanya makna penjelasan, yaitu apa? Di mana orang-orang ada yang namanya dalam Islam itu tobatan nasuha atau berbuat baik ketika sadar melakukan hal itu. Contoh, Islam itu bisa dianalogikan setiap apa yang kita lihat di dunia ini. Ketika orang bersalah, maka hukumnya apa? Ketika dia menipu, dia akan dipenjara selama 5 tahun. Ketika dia membunuh, dia akan dipenjara selama yang namanya 20 tahun. Kalau pembunuhan berencana, itu akan dihukum berat, yaitu apa? Dibunuh, dihukum mati. Nah, itu hukum dunia. Artinya apa? Dia tidak diberikan lagi kesempatan hidup di muka bumi ini karena kesalahannya sudah berat. Nah, di Islam ada yang namanya kesalahan ringan, kesalahan sedang, dan kesalahan berat. Kesalahan berat itu apa? Menduakan Tuhan. Itu kesalahan yang paling berat, yang akan kekal di api neraka apabila dia tidak mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, kalau Anda mau mengatakan yang namanya pembunuh, yang namanya pezina atau apapun itu, maka di dalam Islam itu yang kamu harus pahami, Allah mencintai seorang pendosa yang selalu ingin bertobat daripada orang-orang yang merasa dirinya suci. Paham dulu itu. Allah mencintai seorang pendosa yang selalu ingin kembali kepada sisi Allah. Berarti kan kita sama di sini dalam pertobatan. Berarti orang sejahat-jahat pun orang bisa bertobat. Setuju nggak? Makanya saya bilang bisa jangan langsung mengambil framing bahwa imani saja kalau tidak berpikir. Nah, saya tertarik dengan Al ini karena Al berpikir. Begini Al, seorang pembunuh apakah layak ketika seorang pembunuh ini dikenal kalau dia itu pembunuh, apakah layak menjadi presiden? Tapi nggak boleh jadi rasul. Tobat. Saya tanya. Nggak ada rasul di Bani Israel yang bekas orang jahat. Nah, ini beda begini. Dalam beda. Oke, silakan. Iya, saya jawab. Memang dalam suatu hal, dalam suatu jabatan itu ada suatu kriteria yang tidak bisa dihubungkan dengan pertobatan. Jadi begini Bang, kamu nggak bisa ngomong presiden kalau dia pembun-bun apakah dia bisa jadi presiden. Sedangkan
presiden sendiri itu ada kriteria. Nah, sekarang yang kita bicarakan adalah pertobatan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anda setuju atau enggak? Rasul pun ada kriteria, Bang. Sekarang begini, ya sebentar. Sebegini, ketika Saulus itu bertobat, dia tidak melakukan kesalahannya lagi karena tertulis di situ. Ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil mengampuni dosa kita. Nah, jadi kalau kita mengaku bertobat dan tidak melakukan hal yang salah itu, maka dosa kita diampuni. Itulah namanya pertobatan, Bang. Tidak ada hubungan sama jabatan lagi. Nah, kalau masalah jabatan tergantung lagi. Abang mau ngomongin jabatan yang mempunyai kriteria tidak bisa dihubungkan dengan pertobatan. Nanti kan abang lagi larinya ke SKCK. Bisa nggak orang yang seperti itu dapat SKCK? Sebentar. Jangan Menurut lari Anda- kemana-mana, Bang. Menurut Anda Rasul itu bukan jabatan? Iya, Rasul itu jabatan, tapi tidak ada kriteria Oke, untuk kunci dulu. Oke, silakan. Kunci dulu, Bang. Kunci dulu. Ya. Apa yang membuat manusia bisa percaya dan yakin apabila dia ingin menjadi presiden? Yaitu Nah, jangan ke presiden, Bang. Ke presiden. Tadi kan ke Rasul. Ke Rasul aja udah, Bang. Bang, ke Rasul aja. Bang. Sekarang Abang Oke. Rasul Abang sama Rasul saya gitu aja, yang adil. Oh, oke gitu. Iya, oke. Sekarang saya tanya gini, Bang, Rasul Yang mana Abang ini nih Abang mau Rasul- tanyain? Rasul- Saya belum jawab, Rasul, Abang nanya Ras- lagi. Rasul, nanti kan Rasul gini, Bang, saya jelasin dulu ke saya. Rasul Saulus menjadi Paulus ketika dia bertobat, dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Sekarang saya tanya, Rasul Abang, apakah pernah membunuh? Jawab. Tidak pernah. Tidak pernah, dia tidak pernah berperang. Jawab yang jujur. Jadi begini, Bang, makanya kriteria Rasul itu tidak bisa Abang ini dihubungkan mau dengan berbicara berapa? masalah. Oke, gini. Sebentar. Silakan. Abang mau berbicara berapa hari Silakan. lamanya? Iya, saya sudah tanya Abang, jawab, silakan, jawab. Oke, saya jawab ya. Rasulullah semasa kecilnya sampai dia mendapatkan yang namanya tekanan, sampai dia mendapatkan yang namanya wahyu pertama, yaitu pada saat dia diangkat jadi nabi, itu wahyu pertama. Itu dia belum pernah melakukan yang namanya kejahatan. Belum pernah melakukan yang namanya kejahatan sedikit pun, mulai dari dia lahir di muka bumi sampai dia ini belum pernah membunuh. Belum pernah jahat dengan orang, belum pernah. Beritahukan saya satu saja sejarah bahwa Rasulullah pernah usil, pernah mengganggu orang. Silakan. Oke, jawabannya saya tidak tahu. Pertanyaannya tadi, Oke, apakah siap. Terima Rasul kasih. ini kan Terima Rasul kasih. Abang selama La hidupnya. ilaha illallah sama Abang nanya satu, saya nanya satu dong. bukan nanya satu, saya ini konfirmasi. Anda tadi berbicara terus, saya diam. Boleh Oke. saya berbicara lagi untuk mempertegas Silakan, pertanyaan silakan, saya begitu Anda silakan. mengkonfirmasi. Lanjut, Artinya lanjut. ada pemikiran yang layak membuat saya percaya dengan satu manusia ini karena manusia ini betul-betul memiliki sejarah hidup yang bisa dicontoh. Yaitu apa? Mulai dari kecilnya sampai dia menjadi rasul, sampai dia sebelum diperangi, sampai dia belum. Itu apa sih berisik banget? Itu suruh diam dulu dong. Anda diskusi ini siap apa enggak sih? Anda ini bicara agama gitu. Di sini saya mengatakan ada yang membuat saya bisa percaya dengan seorang manusia karena sejarah hidupnya mulai dia dari kecil sampai dia diutus menjadi nabi, dia tidak pernah sedikit pun mengusil dengan orang lain. Tidak pernah sedikit pun. Itu nggak ada sejarahnya sedikit pun. Sampai dia memberitakan yang namanya kebenaran, mendakwahkan yang namanya kebenaran selama 13 tahun, disitulah dia mulai digangguin. Disitulah dia mulai dihalang-halangin. Dengan cara apa? Dengan cara diperangi. Agama saya, agama Rasulullah bukan agama goblok. Agama kasih yang si paling kasih, tampar pipi kiri kasih pipi kanan, enggak. Kalau Rasulullah mengajarkan ajaran kasih, lalu dia tidak melakukan perlawanan pembelaan diri, dengan pada saat orang mau membunuh dia lalu dia membela diri, ini kelasnya dibunuh loh. Dia membela diri. Nah, apabila dia tidak
dia tidak membela diri, dia akan dimatikan. Kalau dia dimatikan, siapa yang mau berdakwah lagi? Siapa yang mau dipercaya? Gitu loh. Makanya dia melakukan yang namanya pembelaan. Maka adalah namanya peperangan. Nah, pertanyaan saya, seorang mantan pembunuh lalu diangkat menjadi rasul, apakah bisa diyakini bahwa ini orang betul-betul benar? Ternyata bukan saya yang membongkar, tetapi isi Bible juga dia menunjukkan dirinya. Walaupun dengan kebohongan dia menyampaikan kebenaran menurut dia, kemuliaan Tuhannya semakin melimpah dengan cara dia berbohong. Dia minta, kenapa aku harus dihakimi lagi? Nah itu rasulmu gitu loh. Coba jelaskan. Oke, saya jelaskan Bible Bang. Anda yang Saya memberitahukan jelaskan. seperti itu. Ya, Silakan. saya jelaskan. Boleh saya jelaskan? Nah, di sini terjadi perbedaan kawan-kawannya. Perbedaan ketika Saulus itu masa kelamnya dia berbuat jahat. Memang dia adalah antikristus yang selalu menyiksa kaum-kaum pengikut Kristus. Sekarang di situ dia berjumpa secara spiritual dan dia melakukan pertobatan. Dia tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan yang sudah pernah dilakukan, bahkan dia tidak pernah diceritakan setelah dia bertobat dia melakukan kejahatan-kejahatan itu. Sedikit pun kejahatan tidak ada lagi dilakukan, tapi dia fokus untuk memberitakan kabar keselamatan di mana Yesus mati sebagai penebus. Sekarang pertanyaannya, di pernyataan saya bahwa ketika Rasul Paulus menjadi Paulus, maka dia tidak melakukan tidak melakukan kejahatan yang dulu lagi, karena dia sudah diubahkan menjadi manusia yang baru yang memiliki pertobatan. Jadi meskipun dia kehilangan nyawanya, maka dia mengatakan bahwa mati adalah keuntungan bagiku, hidup adalah Kristus. Artinya apa? Dia rela memberikan nyawanya untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan. Nah, perbedaan dengan nabi Anda yang tadi, sebelum nabi menjadi nabi, dia tidak pernah melakukan kejahatan. Tapi ketika setelah menjadi nabi, dia bisa membumbun untuk membela diri, untuk perang, untuk mendapatkan jizyah dan mendapatkan apa kejahatannya? Apa kejahatannya? Ya. Kejahatannya saya apa? Tidak bilang. Enggak, saya bilang dulu kejahatannya. Enggak, tadi Anda mengklaim nabi kami melakukan kejahatan. Kejahatannya apa? Setelah jadi nabi apa kejahatannya? Tolong jangan dipotong, jangan dipotong. Enggak, apa kejahatannya? Kasih tahu dulu dong. Iya, nanti biar si Rasid aja Bang. Kan Biar si Rasid Bang. Udah biar si Rasid aja dulu, masih Rasid. Iya, tadi kan sama Rasid kan saya udah ada narasi. Saya bilang, tadi kan Rasid bilang. Udah lanjut. Biar dulu, jangan potong Bang Sipul. Ini sama si Rasid Bang. Iya, saya lanjut. Sebentar ya, saya tidak bilang nabi Anda melakukan kejahatan. Tadi Rasid menjelaskan bahwa nabi demi membela diri, maka dia melakukan pembelaan diri. Kalau nggak dibun-bun harus membun-bun, kan seperti itu. Nah, melawan perang juga, merampas semua harta hasil perang itu kan karena situasi peperangan, dan kita tidak menyalahkan masalah peperangan itu. Tapi yang saya tadi mau sampaikan, ketika Rasul Paulus menjadi rasul, dia tidak melakukan hal-hal yang seperti itu lagi. Dia fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Jadi lebih baik kita dicap jadi mantan orang jahat yang pernah merampas, pernah mencuri, pernah merampok seperti yang Bang Rasid katakan. Lebih baik kita menjadi mantan orang jahat, orang yang membun-bun, memperkaos seperti itu, tapi bertobat kembali dan mengaku bahwa itu adalah dosa, maka ia setia dan adil mengampuni dosa dan tidak berbuat lagi, serta fokus pada pemberitaan firman Tuhan dan rela memberikan nyawanya untuk memberitakan kabar keselamatan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar dan yang sudah menebus dosa manusia, maka kita harus mengikuti Dia. Seperti itu jawaban saya. Oke, lanjut. Tanggapin Rasid. Oke, tadi kan Anda tidak bisa menjelaskan bahwa tidak ada. Lalu kalau saya sendiri tahu bahwa di mana Paulus itu melakukan kejahatan. Tadi Anda memang berkata bahwa melakukan kejahatan, makanya ayah Saiful nanya di mana kejahatannya. Ini adalah pembelaan. Nah, sekarang kita kerucutkan. Kalau memang kamu percaya bahwa Paulus bertobat, siapa sahabatnya Paulus? Siapa yang ada di sampingnya Paulus membuktikan? Tetapi tidak ada juga literasi yang bisa menunjukkan. Tetapi di mana ayat-ayat Bible mengatakan Yesus menegaskan diri, dia memang tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang Anda katakan kejahatan itu ketika ada yang namanya tendensi pembunuhan.
pemerkosaan atau apapun itu, pencabulan. Coba Nah, di- itu narasi Anda tadi ya. Itu narasi Anda tadi. Panggilan HD mana? Pertanyaan saya begini. Kalau Paulus melakukan yang namanya penyesatan, apakah itu sebuah kejahatan? Itu dulu. Kalau Paulus melakukan penyesatan, apakah itu sebuah kejahatan? Coba dijawab. Oke, jika Paulus melakukan penyesatan, apakah itu suatu kejahatan? Nah, ini harus ditinjau lagi karena yang dimaksud penyesatan itu adalah pemahaman yang sebelah pihak. Harus jasa karena seperti minim ini. cahaya. Bisa di mute dulu ini Bang, mungkin salah lagi ngobrol sama teman-teman. Jadi begini, yang dimaksud penyesatan begini Bang Rasid. Kalau memang Paulus itu menyesatkan, yang jadi pertanyaan dasar kan apa keuntungan dia menyesatkan yang pertama? Apakah dia dapat harta? Apakah dia dapat tata? Apakah dia dapat wanita? Sebelum dia jadi rasul, apakah dia miskin? Setelah dia jadi rasul, apakah dia kaya? Sebelum jadi rasul berapa istrinya? Setelah jadi rasul berapa istrinya? Apa yang bisa dia buat? Apakah dia punya kekuasaan? Tapi yang ditunjukkan oleh Paulus, makanya jika membaca jangan membaca setengah-setengah. Jika kita membaca firman Tuhan, kita lihat di situ pengorbanan dia, bahkan dia rela di penjara. Dia rela mengorbankan nyawanya demi memberitakan keselamatan dan dia membawakannya dengan Iya, penuh nggak usah kasih. diulang Bang. Pertanyaan saya simpel. Penyesatan itu Iya. apakah sebuah kejahatan? Nah, penyesatan memang sebuah kejahatan, betul. Oke, stop. Tapi hanya itu. Oke, silakan. Saya tidak meminta Anda bernarasi. Anda mengatakan sebuah penyesatan itu adalah kejahatan. Anda berfokus di situ. Oke. Pertama, ketika Anda mengenal apa ketika Anda memperkenalkan kepada saya yang namanya Paulus, Anda mengatakan apa keuntungannya kalau dia menyesatkan. Nah, pertanyaan saya kalau begitu saya mundur lagi pertanyaannya. Apa keuntungan Yesus sehingga dia harus membunuh semua murid Yesus? Apa keuntungan Paulus membunuh semua murid Yesus? Coba. Bisa nggak dijawab dulu itu? Biar kita maju. Apa keuntungan Paulus membunuh pengikut Kristus? Menghabisi semua murid Yesus. Anda diskusi lintas agama dengan saya berkata mungkin. Lah iya, dia mendapatkan dia mendapatkan perintah dia. Tadi pertanyaannya Bang Rashid. Biar saya jawab bisa Bang. Ya alasan utama. Silakan Bang. Enggak. Jangan pakai kata mungkin kita diskusi ya. Mungkin bisa aja kan. Oke. Bang, Masa iya sih agama Anda yang Anda jelaskan pakai mungkin? Jangan dong. Ya. Oke, silakan Bang John Nuban mungkin mau jawab. Ya, begini. Waktu kalau kita bicara tentang Paulus membunuh, itu ketika dia belum bertobat, Bang. Belum bertobat. Tetapi ketika dia sudah bertobat, tidak ada lagi bun-bun di sana. Bang John, apa Ya. alasannya? Itu tadi pertanyaan. Apa alasannya Paulus membunuh pengikut Yesus? Ketika dia belum bertobat, maksudnya. Belum bertobat. Ya, artinya kejadian itu, Bang, terjadi sebelum dia bertobat. Mbak, alasan gini loh. Alasan gini, Bung. Jangan Ada. sampai Kalau ayah buka mute, bahaya soalnya kalau Enggak. ayah buka mute. kalau alasan itu gini loh, Bang. Alasan kenapa? Karena sakit hati, karena ada perintah. Itu alasan, Bang. Iya, Karena ada Bang. perintah dari orang lain. Begini, Itu alasan. kalau kita bicara tentang Paulus bun-bun, berarti kita bicara sebelum dia bertobat. Tetapi ketika dia sudah bertobat, maka tidak ada lagi bun-bun di sana, Bang. Ya, waktu dia belum bertobat dia sebagai apa rupanya? Nah, maksudnya Iya, yang saya mau jawab di situ, Bang. Kalau dia belum bertobat, Oke, maka terima itu kasih atas dia jawabannya, bertentangan. Bang. Dia tidak menerima ajaran yang Yesus Bang John. Korelasinya, bawa itu, Bang. abangku, Gitu loh. abangku, korelasinya begini. Korelasinya begini. Ketika saya dihalang-halangi ketemu dengan presiden oleh security, apa yang saya harus lakukan? Hal yang paling jahat, yaitu apa? Saya singkirkan security-nya dengan cara yang paling jahat. Oke? Ketika saya mau bertemu dengan presiden atau ketika saya memiliki yang namanya saya memiliki ide, gagasan. Tapi gagasan saya ini mau dihalang-halangin oleh orang-orang lain. Nah, bagaimana ide jahat yang paling bisa saya lakukan? Yaitu menyingkirkan orang-orang yang menghalangi saya. Oke?
Paham sampai sini ya? Begini, Nah, Bang. sebentar abangku, sebentar. Siap. Biar Bang Al dengar nih. Makanya kenapa saya bertanya? Karena Bang Al tadi mengatakan bahwa apa alasannya Paulus menyesatkan. Nah, kalau begitu apa alasannya Paulus menyesatkan? Kita mundurkan dulu. Apa alasannya Paulus membunuh semua murid Yesus? Yang Oke, sebenarnya saya jawab, Bang. mereka Bang lah John, yang saya jawab. berhak menyampaikan kebenaran dari mulutnya Yesus. Orang-orang inilah Oke, saya sebenarnya jawab. yang berhak. Silakan. Oke, saya jawab. Ketika itu Paulus dia meminta Imam Agung untuk meminta surat kuasa untuk pergi kepada pemimpin-pemimpin rumah ibadat orang Yahudi di Damsyik itu. Jadi memang atas surat kuasa Saulus ini mengejar pengikut-pengikut Kristus karena memang waktu zaman itu pengajarannya banyak yang menolak seperti itu. Silakan. Sudah Ini saya jawab. tulisan dari Sekarang mana? Ini tulisan dari mana? Silakan, Bang. tulisan dari Silakan. Alkitab Coba lah, Bang. baca. Sudah dari Alkitab. Nanti Abang Alkitab di mana, Bang? Di penulisannya. KPR Alkitab tuh di mana di KPR, penulisannya? KPR sebelum di Damsyik. Kisah tuh, para rasul. Kisah para rasul 9. Oke, kisah para rasul. Abang tahu siapa yang menuliskan, abangku? Silakan. Iya, kisah para rasul. Kisah para rasul itu abang tahu siapa yang menuliskan? Walias. Bentar. Kisah para rasul itu yang meriwayatkan, yang menuliskan itu Paulus juga, abangku. Jadi Terus? kalau kita mau percaya dengan apa yang dituliskan oleh orang tersebut, lalu mengatakan dirinya 11 kali Paulus mengatakan dirinya rasul. 11 kali Paulus mengangkat dirinya rasul. Dan di mana Paulus juga yang menceritakan dirinya ketemu dengan Yesus. Lalu di mana ketika dikatakan bahwa maka celakalah orang-orang yang menuliskan kitab lalu mengatakan ini firman dari Tuhan. Kita lihat, Anda meyakini bahwa Bible yang Anda pegang itu adalah kitab suci. Semua adalah firman Tuhan. Apakah Anda tahu Roma 1, Roma 2, Roma 3 memiliki pasal 1, pasal 2, pasal 3 yang kalian katakan itu ayat karena kalian percaya bahwa itu adalah firman Tuhan. Tetapi ingat, Udah, Bang, gak usah Paulus melebar kemana-mana dulu, Bang. Bukan, ini kita mau bukan melebar, abangku. Sabar. Tunggu saya sampai selesai, baru Anda bisa katakan saya melebar. Maka kita kembali. Ketika yang namanya penyesatan itu jauh lebih jahat daripada pembunuh. Oke? Ketika Paulus menuliskan surat-surat untuk bangsa Roma, apa tendensinya dia mengatakan yang namanya pasal 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3, sedangkan ini adalah surat untuk orang-orang Roma yang percaya dengan Yesus. Sedangkan Paulus menuliskan surat untuk mereka orang-orang Roma yang percaya dengan Yesus, menuliskan pasal 1 ayat 2 ayat 3. Apa maksud dari tujuan semua Paulus ini? Lalu Paulus mengatakan dia ketemu dengan Yesus, ada yang mengatakan dia melihat, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan dia terkelungkup kena cahaya, ada yang katakan tidak. Dan semua tulisan-tulisan ini ada di kitab suci yang kalian katakan suci itu. Silakan ditanggapi, Bang. Oke, saya koreksi lagi, ini pernyataan Bang Rasid. Jadi hati-hati dalam bernarasi. Jangan sampai kita itu seolah-olah lebih tahu daripada Bible. Anda yang pertama, Anda tidak beriman kepada Bible, tapi Anda menjelaskan tentang Bible dan masalah penulis juga. Saya koreksi, penulis kisah para rasul itu bukan Paulus ya. Jadi yang menulisnya adalah Lukas. Nah, kembali lagi kepada petuduhan tentang Paulus menyesatkan. Sekarang pertanyaannya kembali lagi seperti yang saya tanyakan lagi. Paulus tidak mencari harta, dia tidak mendapatkan keuntungan dari sisi harta, dari sisi tata, dan dia tidak mendapatkan istri yang banyak. Jadi setelah dia dari Saulus menjadi Paulus, tidak ada keuntungan yang dia dapatkan, itu dari salah satunya. Dan pengajaran Paulus itu sama dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus seperti itu. Jadi tuduhan untuk penyesatan, karena memang di dalam surat-surat Paulus juga menyatakan bahwa ketika roh itu dari roh kebenaran, maka roh itu harus diuji apakah roh itu dari kebenaran atau dari roh-roh jahat. Nah sekarang mirroring dari apa yang dikatakan Bang Rasid. Ketika ada seorang nabi yang sebelum jadi nabi dia tidak memiliki apa-apa. Yang pertama, tidak memiliki harta, tidak memiliki tata,
dan tidak memiliki wanita. Apaan ini? Tapi Sabar bang, sabar. saya tidak potong ya. Saya tidak ada